Wah, 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 ada apa ini? Irak dilanda krisis jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah Irak mengundurkan diri? Fans Garuda harus simak ini. Nah, ini baru super top Marco Top. Bagaikan bak pahlawan, PSSI kirim utusan khusus untuk Ole Romagnoli. Kira-kira ada apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Irak tiba-tiba beri umang mengejutkan jelang lawan Timnas Indonesia. Menjelang dimulainya ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, kabar mengejutkan datang dari kubu Irak. Negara yang dijuluki singa Mesopotamia ini tiba-tiba menunda pengumuman skuad akhir mereka. Padahal, pertandingan hanya menghitung hari. Yang lebih mengejutkan, alasan dibalik keputusan tersebut ternyata hanya karena satu pemain saja, yakni Ayman Hussein. Striker berusia 29 tahun itu selama ini dikenal sebagai andalan Irak di lini depan. Namun performanya yang menurun membuat pelatih Graham Arnold memilih untuk menunda keputusan penting terkait komposisi timnya. Situasi ini menimbulkan spekulasi besar, bahkan hingga isu bahwa Irak bisa saja mengambil langkah ekstrim dengan mengundurkan diri jika masalah internal ini tak segera terselesaikan. Sebagai satu-satunya tim di grup B yang belum mengumumkan skuad akhir, Irak kini berada dalam sorotan publik. Timnas Indonesia sendiri sudah jauh lebih siap dengan susunan pemain yang lengkap, bahkan telah menjalani persiapan matang untuk menghadapi laga-laga penting. Indonesia akan lebih dulu menghadapi Arab Saudi pada Kamis 9 Oktober 2025 sebelum berduel dengan Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 di King Abdullah Sport City. Keterlambatan pengumuman skuad dari Irak tentu menjadi tanda tanya besar, apalagi tim lain sudah mempersiapkan diri dengan maksimal. Masalah utama yang membuat Graham Arnold ragu adalah performa menurun dari Ayman Hussein. Pemain yang selama ini menjadi predator berbahaya bagi lawan, termasuk pernah membobol gawang Indonesia 2 kali di ajang berbeda, kini justru kesulitan menemukan sentuhan terbaiknya. Dari 7 pertandingan terakhir yang ia jalani bersama klub Al-Karma, Ayman hanya mampu mencetak 1 gol. Statistik itu jelas jauh dari ekspektasi untuk seorang striker utama timnas Irak. Pelatih pun terpaksa memberikan waktu tambahan agar sang pemain bisa kembali menemukan performanya. Namun langkah ini justru mengacaukan persiapan tim secara keseluruhan. Padahal, Ayman Hussein bukan sosok sembarangan. Sejak debut bersama timnas Irak pada 2015, ia sudah mencatatkan 32 gol dari 85 pertandingan. Rekor itu membuatnya selalu menjadi pilihan utama di lini depan. Namun situasi saat ini benar-benar berbeda. Kritik tajam muncul karena performanya dianggap meredup drastis. Jika pelatih tetap mempertahankannya dalam skuad, ada resiko besar lini depan Irak tampil tumpul. Sebaliknya, jika ia dicoret, tim bisa kehilangan pengalaman berharga yang selama ini dimiliki Ayman. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pesaingnya Mohanad Ali yang kini tampil lebih konsisten bersama klubnya Diba SCC di UAE. Striker berusia 25 tahun itu berhasil mencetak 3 gol dalam 5 pertandingan terakhir, membuat posisinya kian kuat untuk menggantikan Ayman Hussein. Selain Mohanad, ada pula nama-nama lain seperti Ibrahim Bayes dan Ali Jasim yang dipastikan masuk ke dalam skuad Irak. Kehadiran mereka memang memberi opsi segar, tetapi keputusan akhir tetap berada di tangan Graham Arnold yang hingga kini masih menunda pengumuman skuad. Jika masalah ini terus berlarut-larut, Irak bisa saja memasuki ronde keempat kualifikasi tanpa persiapan matang. Lebih buruk lagi, apabila konflik internal tak segera diselesaikan, bukan tidak mungkin muncul wacana ekstrim berupa pengunduran diri. Tentu hal itu akan menjadi pukulan besar, bukan hanya bagi Irak tetapi juga bagi kompetisi secara keseluruhan. Namun dari sudut pandang Indonesia, kondisi ini bisa dianggap sebagai keuntungan. Ketidaksiapan lawan tentu bisa dimanfaatkan untuk meraih poin penuh. Apalagi laga melawan Irak akan menjadi salah satu kunci penting perjalanan skuad Garuda menuju Piala Dunia 2026. Kini waktu semakin menipis dan semua mata tertuju pada keputusan akhir Graham Arnold. Apakah ia akan tetap mempertahankan Ayman Hussein meski dalam kondisi meragukan, atau justru memberi kesempatan penuh kepada striker muda seperti Mohanad Ali untuk mengambil alih?
Situasi Irak yang penuh tanda tanya ini membuat laga melawan Indonesia semakin menarik untuk ditunggu. Bagaimana menurut Anda, apakah kondisi Irak yang kacau ini akan menjadi keuntungan besar bagi timnas Garuda? Atau justru mereka tetap berbahaya meskipun persiapan belum matang? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. PSSI kirim utusan untuk bantu Ole Romeni comeback ke timnas Indonesia. Menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, perhatian besar publik sepak bola Indonesia kembali tertuju pada satu nama, Ole Romeni. Striker naturalisasi asal Belanda ini memang dianggap sebagai ujung tombak terbaik yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Dengan torehan 3 gol dari 4 penampilan bersama skuad Garuda, wajar jika kehadirannya selalu dinantikan. Namun cedera yang dialaminya saat membela Oxford United dalam laga pramusim menghadapi Arema FC membuat situasi menjadi rumit. Kekhawatiran kehilangan sosok Ole di lini depan membuat PSSI harus mengambil langkah luar biasa, bahkan sampai memberikan perlakuan spesial agar sang bomber bisa segera pulih. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa kondisi Ole Romeni akan terus berada dalam pantauan ketat timnas Indonesia. Tidak hanya sekadar pemantauan, PSSI bahkan mengirimkan pelatih fisik Quentin Yakoba dan 1 dokter khusus untuk mendampingi pemulihan Ole. Tugas mereka jelas, memastikan sang striker bisa kembali fit tepat waktu dan siap memperkuat tim Garuda di laga krusial melawan Arab Saudi dan Irak. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran Ole dalam strategi Patrick Kluivert, pelatih kepala yang kini memimpin timnas. Perlakuan spesial yang diberikan kepada Ole Romeni sebenarnya bukan tanpa alasan. Dalam beberapa pertandingan terakhir terlihat jelas betapa produktif dan tajamnya Ole ketika dipercaya mengisi lini depan. Ia mampu membuka ruang, menahan bola sekaligus mencetak gol yang dibutuhkan tim. Situasi inilah yang membuat PSSI tak ingin mengambil resiko kehilangan satu-satunya striker murni yang paling bisa diandalkan saat ini. Bayangkan, tanpa Ole, Indonesia mungkin harus kembali bermain dengan false nine atau mengandalkan pemain sayap untuk dipaksa menjadi penyerang tengah. Itu tentu bukan pilihan ideal di laga berat melawan raksasa Asia. Di sisi lain, langkah PSSI mengirim utusan untuk mendampingi Ole juga menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia kini sedang berada di era yang sangat serius dalam mengelola pemainnya. Dulu, mungkin sulit membayangkan seorang pemain diberi perhatian khusus sampai dikawal langsung oleh pelatih fisik dan dokter pribadi yang berasal dari timnas. Namun kini semuanya dilakukan demi memastikan skuad Garuda tampil maksimal. Hal ini tentu sejalan dengan ambisi besar PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang ingin melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala pun diyakini akan mengambil keputusan akhir dengan sangat hati-hati. Meski tim membutuhkan sosok Ole Romeni, Kluivert tetap realistis dan tidak akan memaksakan jika kondisi sang pemain belum benar-benar siap. Semua keputusan akan ditentukan setelah pemantauan langsung di Jeddah, tempat di mana timnas Indonesia akan berkumpul sebelum menghadapi laga berat. Namun jika Ole bisa kembali pulih tepat waktu, ia hampir pasti akan langsung menjadi pilihan utama di lini depan. Perlakuan spesial yang diterima Ole ini mungkin menimbulkan pro dan kontra. Sebagian pihak menilai bahwa langkah PSSI sangat tepat, karena tim memang sedang dalam situasi darurat striker. Namun ada juga yang beranggapan bahwa perhatian khusus seperti ini seharusnya tidak hanya diberikan kepada satu pemain saja. Meski begitu, melihat kontribusi nyata Ole sejauh ini, wajar jika ia diperlakukan sebagai aset berharga yang harus dijaga. Kehadiran Ole Romeni di skuad Garuda pada laga melawan Arab Saudi dan Irak nanti bisa menjadi faktor pembeda. Dengan kekuatan penuh di lini depan, Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk mencetak gol dan meraih poin penting. Hal ini sangat krusial karena persaingan di putaran keempat kualifikasi akan berjalan ketat di mana setiap laga bisa menentukan nasib Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kini publik sepak bola tanah air hanya bisa berharap bahwa pemulihan Ole berjalan lancar. Dukungan penuh dari PSSI, pelatih hingga supporter akan menjadi dorongan moral bagi sang striker. Jika benar-benar bisa kembali, Ole Romeni tidak hanya akan menjadi simbol harapan di lapangan, tetapi juga bukti nyata bahwa timnas Indonesia kini memiliki sistem profesional yang siap menjaga aset terbaiknya. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda? Apakah langkah PSSI memberi perlakuan spesial kepada Ole Romeni sudah tepat? Atau justru seharusnya tim lebih fokus membangun kedalaman skuad agar tidak bergantung pada satu pemain saja? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.
Emil Audero dapat kabar baik gara-gara Inter Milan. Kabar terbaru dari Italia kembali menyedot perhatian publik sepak bola Indonesia, khususnya para pendukung timnas Garuda. Nama Emil Audero, kiper naturalisasi yang baru-baru ini resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, sempat membuat supporter was-was setelah dikabarkan mengalami cedera saat membela klubnya, Cremonese. Emil yang seharusnya turun sebagai starter menghadapi Como pada akhir September lalu, secara mendadak ditarik dari line up oleh pelatih Davide Nicola. Keputusan itu memunculkan kekhawatiran besar, terutama karena Emil diharapkan tampil pada laga-laga krusial Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Irak. Cedera yang dialami Emil disebut-sebut berkaitan dengan masalah otot flexor. Sejumlah media Italia menyebut bahwa jika cederanya ringan, ia hanya akan menepi kurang dari 2 pekan. Namun jika lebih parah, Emil bisa absen hingga 1 bulan penuh. Situasi ini jelas membuat pendukung Garuda ketar-ketir, sebab waktu pemulihannya bisa berbenturan dengan jadwal kualifikasi Piala Dunia. Belum ada pernyataan resmi dari pihak Cremonese, tetapi rumor tersebut cukup untuk membuat fans Indonesia resah, mengingat Emil adalah salah satu tumpuan di bawah Mister Gawang. Namun di tengah kecemasan tersebut, Emil justru mendapatkan kabar baik yang datang dari Inter Milan. Lawan Cremonese berikutnya di Serie A itu berpotensi kehilangan salah satu striker andalannya, Marcus Thuram. Pemain asal Prancis tersebut mengalami cedera hamstring ketika Inter berhadapan dengan Slavia Praha di Liga Champions. Thuram bahkan harus ditarik keluar di babak kedua, dan hasil pemeriksaan awal memastikan bahwa ia akan absen dalam beberapa laga penting Inter. Dengan absennya Thuram, peluang Cremonese untuk meraih hasil positif di laga melawan Inter terbuka lebih lebar, meskipun mereka adalah tim underdog. Bagi Emil Audero, kondisi ini bisa menjadi kabar positif. Meski dirinya belum pasti bisa tampil karena pemulihan cedera, absennya penyerang berbahaya seperti Thuram tentu mengurangi tekanan yang biasanya harus dihadapi lini pertahanan Cremonese, termasuk sang penjaga gawang. Dengan begitu, andai Emil dipaksakan untuk kembali lebih cepat, beban yang ia tanggung tidak seberat jika harus menghadapi Inter dalam kondisi full tim. Hal ini memberikan sedikit rasa lega bagi fans Indonesia yang sebelumnya sangat cemas dengan kondisi sang kiper. Kabar absennya Thuram juga membawa dampak lebih luas. Inter Milan dipastikan akan kehilangan salah satu mesin gol mereka pada laga melawan Cremonese, Roma, hingga pertandingan Liga Eropa melawan Union Saint-Gilloise. Bahkan Thuram kemungkinan besar batal membela timnas Prancis di jeda internasional Oktober. Keuntungan ini bisa dimanfaatkan oleh Cremonese untuk mencuri poin, apalagi mereka sedang membutuhkan momentum kebangkitan di kompetisi Serie A. Bagi supporter timnas Indonesia, situasi ini bisa dianggap sebagai angin segar. Emil yang sebelumnya diragukan tampil kini memiliki sedikit ruang untuk pemulihan karena jadwal klubnya tidak akan seberat perkiraan. Harapan besar tetap tertuju agar cedera sang kiper tidak berlarut-larut sehingga ia bisa segera pulih total dan memperkuat Garuda di laga penting kontra Arab Saudi dan Irak. Dengan lini pertahanan Indonesia yang semakin solid, kehadiran Emil tentu akan menambah rasa percaya diri tim menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi. Kini semuanya kembali bergantung pada proses pemulihan Emil. Dukungan dari fans Garuda terus mengalir, berharap sang kiper bisa segera pulih total. Meski ada rasa cemas, kabar baik dari Inter Milan setidaknya membuat suasana lebih tenang. Bagaimana menurut Anda? Apakah Emil akan pulih tepat waktu untuk memperkuat Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Atau sebaiknya ia diberi waktu lebih panjang agar benar-benar fit dan tidak berisiko kambuh? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Emil Audero dan Maarten Paes bisa bermain di round 4, Cyrus Margono jadi solusi kiper timnas Indonesia. Kabar baik tengah menyelimuti skuad Garuda jelang menjalani laga krusial di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, publik sempat dibuat cemas lantaran 2 kiper andalan timnas Indonesia, Maarten Paes dan Emil Audero, diragukan tampil akibat kabar cedera yang mereka alami. Namun, kini muncul berita positif dari Ketua Badan Tim Nasional BTN PSSI, Sumarji, yang memastikan bahwa keduanya tidak mengalami cedera serius. Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para pendukung timnas, mengingat sektor penjaga gawang adalah salah satu kunci penting menghadapi lawan-lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak. Dalam keterangannya, Sumarji menegaskan bahwa laporan medis terakhir tidak menunjukkan masalah berarti pada Audero maupun Paes. Artinya,
kedua kiper diaspora tersebut tetap bisa bergabung dan berlatih bersama timnas Indonesia untuk persiapan pertandingan di grup B. Publik tentu berharap kembalinya dua nama ini bisa menambah rasa percaya diri pasukan Patrick Kluivert yang akan tampil perdana menghadapi Arab Saudi di King Abdullah Sports City Stadium Jeddah pada Kamis 9 Oktober 2025 dini hari WIB. Beberapa hari berselang, Indonesia kembali harus berhadapan dengan Irak di tempat yang sama pada Minggu 12 Oktober 2025 dini hari WIB. Meski begitu, Patrick Kluivert tentu tidak bisa hanya bergantung pada kabar baik ini semata. Dunia sepak bola selalu menyimpan ketidakpastian, terlebih soal kondisi fisik pemain. Cedera bisa datang kapan saja, begitu juga faktor kebugaran yang seringkali jadi penentu. Karena itu, meskipun Audero dan Paes dikabarkan siap, plan B tetap harus disiapkan. Dan disinilah nama Cyrus Margono mulai menjadi sorotan publik. Cyrus Margono, kiper berdarah Indonesia yang kini memperkuat klub Liga Kosovo KF Duga Jini, telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan sejak resmi menjadi bagian dari timnas pada Februari 2025. Dengan postur tinggi 191 cm, Cyrus dikenal cukup tangguh dalam duel udara. Sebuah atribut penting untuk menghadapi lawan seperti Arab Saudi maupun Irak yang sering memanfaatkan bola-bola atas. Dari total 20 pertandingan yang ia mainkan di semua kompetisi, Cyrus hanya kebobolan 18 gol dan berhasil mencatat 7 kali clean sheet. Musim ini, meskipun baru turun 2 kali dari 7 pertandingan, ia tetap menunjukkan konsistensi dengan kebobolan hanya sekali dan mencatatkan 1 kali nirbobol. Melihat performa ini, tidak berlebihan jika Cyrus dipertimbangkan sebagai opsi alternatif. Meski memang belum pernah tampil dalam pertandingan resmi bersama timnas Indonesia, pengalamannya di kompetisi Eropa bisa menjadi nilai tambah. Apalagi dalam laga-laga penting, mentalitas seorang kiper kerap menjadi faktor pembeda. Publik tentu penasaran apakah Kluivert berani memberikan kesempatan debut kepada Cyrus di babak yang sangat krusial ini. Selain itu, masih ada Hernando Ari Sutaryadi, kiper muda yang selalu tampil penuh semangat bersama Persebaya Surabaya. Hernando menjadi satu-satunya kiper yang sejak awal tidak ada isu cedera. Konsistensinya di L1 juga menjadikannya salah satu pilihan realistis andai Paes atau Audero kembali mengalami kendala. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa sektor penjaga gawang timnas Indonesia saat ini punya kedalaman skuad yang cukup baik. Namun, tentu tidak ada salahnya jika Kluivert juga membuka opsi lebih luas dengan melirik nama-nama dari Super League Indonesia 2025-2026. Nama-nama seperti Nadio Argawinata dan Cahya Supriyadi masih dianggap layak bersaing untuk masuk daftar panggil. Keduanya memiliki pengalaman dan jam terbang yang bisa menjadi tambahan kekuatan bila diperlukan. Dengan banyaknya opsi ini, pelatih punya keleluasaan lebih untuk menentukan strategi yang paling tepat. Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana Patrick Kluivert menyusun komposisi skuad terbaiknya. Pertanyaan yang muncul di benak banyak orang adalah, apakah ia akan tetap mengandalkan pengalaman Audero dan Paes sebagai kiper utama? Ataukah ia berani memberikan panggung kepada nama baru seperti Cyrus Margono untuk unjuk gigi di level internasional? Apapun keputusannya, para pendukung timnas Indonesia tentu berharap para penjaga gawang ini bisa tampil maksimal. Karena sektor inilah yang akan jadi benteng terakhir menghadapi gempuran lawan-lawan berat. Kabar baik soal pulihnya Paes dan Audero memang melegakan, tapi sekaligus menjadi pengingat bahwa sepak bola selalu butuh rencana cadangan. Karena itu, publik menunggu bagaimana strategi Patrick Kluivert dalam memaksimalkan potensi kiper-kiper Garuda. Jadi menurut kalian, apakah sudah saatnya Cyrus Margono diberi kesempatan membela merah putih di laga besar ini? Atau tetap lebih aman mempercayakan gawang kepada Paes, Audero, atau Hernando? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Pemain Irak bikin kesalahan bodoh, timnas Indonesia diprediksi bakal mudah kalahkan Irak. Kabar mengejutkan datang dari calon lawan timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026, yakni Irak. Menjelang pertandingan penting ini, skuad Singa Mesopotamia justru diterpa masalah internal yang membuat banyak pihak ragu akan kekuatan mereka. Seorang pelatih sepak bola Irak, Sami Bahat, bahkan secara terang-terangan menyebut bahwa performa para pemain Irak sedang menurun drastis. Ia menilai bahwa kesalahan-kesalahan mendasar yang dilakukan oleh pemain Irak merupakan sinyal buruk menjelang laga menghadapi Indonesia. Kondisi ini tentu membuat publik tanah air semakin optimis bahwa Garuda bisa meraih kemenangan dengan mudah saat bersua Irak. Salah satu contoh yang disorot adalah pertandingan antara Al-Shorta melawan Al-Gharafa.
Dalam laga tersebut, pemain-pemain Irak yang masuk radar pelatih Graham Arnold justru tampil mengecewakan. Menurut Sami Bahat, mereka kerap melakukan kesalahan bodoh dalam hal-hal dasar sepak bola, mulai dari kontrol bola yang buruk hingga salah posisi dalam bertahan. Kesalahan elementer seperti ini jelas mengkhawatirkan, apalagi jika harus menghadapi tim Indonesia yang sedang berkembang pesat. Bagi publik, hal ini bisa menjadi tanda bahwa Irak sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Sami Bahat bahkan menambahkan bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan cepat. Menurutnya, Graham Arnold hanya bisa mengandalkan pengalaman serta dorongan moral untuk memperbaiki mental pemain. Namun, persoalan teknis yang mengakar seperti kesalahan dasar bermain bola tidak bisa diperbaiki hanya dalam hitungan hari. Hal inilah yang membuat Irak diprediksi akan kesulitan di babak kualifikasi. Jika tetap mengandalkan pemain-pemain yang tampil buruk di klub, maka kesalahan besar kemungkinan akan terulang. Dan bisa jadi inilah celah besar bagi timnas Indonesia untuk mengambil keuntungan. Di sisi lain, Indonesia justru datang dengan kepercayaan diri tinggi. Pasukan Patrick Kluivert saat ini tengah berada dalam sorotan positif. Banyak yang menyebut bahwa skuad kepelatihan Garuda kali ini adalah yang terbaik sepanjang masa. Dengan kombinasi pengalaman Eropa, metode latihan modern, serta pendekatan taktik yang lebih segar. Kluivert yang pernah menjadi striker tajam Barcelona dan timnas Belanda membawa gaya kepelatihan yang lebih disiplin dan penuh variasi serangan. Hal ini yang membuat banyak analis menilai bahwa Indonesia kini tidak hanya mengandalkan semangat juang, tetapi juga punya kualitas permainan yang jauh lebih terukur. Dengan kehadiran Kluivert, para pemain Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam hal organisasi permainan. Lini belakang yang sebelumnya sering jadi sorotan kini lebih solid. Lini tengah lebih kreatif dan lini depan jauh lebih tajam. Apalagi dengan adanya sejumlah pemain diaspora yang memperkuat tim, Garuda kini tampil lebih seimbang. Kontras sekali dengan Irak yang justru dipusingkan oleh performa buruk pemain bertahannya. Kondisi ini membuat prediksi semakin mengarah pada kemenangan mudah timnas Indonesia. Pertemuan antara Indonesia dan Irak tentu tidak bisa dianggap remeh, mengingat Irak punya sejarah panjang di level Asia. Namun sepak bola selalu bicara soal kondisi terkini, dan kondisi terkini jelas memperlihatkan bahwa Garuda jauh lebih siap. Irak yang seharusnya tampil percaya diri, kini justru diliputi rasa cemas dan kebingungan. Bahkan kemungkinan mereka melakukan kesalahan besar di pertandingan nanti sangat terbuka, dan Indonesia harus siap memanfaatkan setiap peluang yang ada. Kemenangan melawan Irak akan menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan hanya soal poin, tetapi juga soal mentalitas bahwa skuad Garuda sudah pantas bersaing dengan tim-tim besar Asia. Dengan segala masalah yang sedang melanda Irak, inilah kesempatan emas bagi Patrick Kluivert untuk membuktikan bahwa dirinya mampu membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini, pertanyaan pun muncul, apakah Irak benar-benar akan terpuruk karena kesalahan bodoh pemainnya? Atau justru mereka bisa bangkit di saat-saat terakhir? Dan di sisi lain, apakah Indonesia akan mampu tampil konsisten dan mengunci kemenangan dengan mudah, sebagaimana yang diprediksi banyak pihak? Semua ini akan terjawab di lapangan. Namun, yang pasti saat ini optimisme masyarakat Indonesia berada di titik tertinggi. Bagaimana menurut kalian? Apakah benar timnas Indonesia bisa menang mudah melawan Irak kali ini? Atau justru Irak bisa memberikan kejutan meski dalam kondisi penuh masalah? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Datang lebih cepat ini jadwal keberangkatan pemain timnas Indonesia ke Arab Saudi. Kabar terbaru datang dari skuad timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji mengumumkan bahwa para pemain Garuda dijadwalkan berangkat lebih cepat ke Arab Saudi. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan khusus, yakni agar para pemain bisa langsung beradaptasi dengan cuaca, kondisi, dan atmosfer pertandingan di Jeddah sebelum menghadapi dua lawan berat, Arab Saudi dan Irak. Langkah ini disebut sangat penting karena kedua laga tersebut dianggap krusial dalam menentukan perjalanan Indonesia di jalur kualifikasi menuju Piala Dunia. Biasanya, pemusatan latihan digelar di Jakarta sebelum tim terbang ke luar negeri. Namun kali ini ada kemungkinan besar timnas Indonesia tidak menggelar pemusatan latihan di tanah air
Alasan utamanya adalah banyaknya pemain diaspora yang berkarir di luar negeri. Jika mereka harus pulang ke Indonesia terlebih dahulu, lalu kembali terbang ke Arab Saudi, waktu akan habis di perjalanan dan tenaga juga lebih terkuras. Oleh karena itu, keputusan untuk langsung berkumpul di Jeddah dianggap lebih efektif sekaligus efisien demi menjaga kondisi fisik serta mental pemain. Jadwal keberangkatan para pemain pun diatur secara bertahap. Pemain yang bermain di Super League menjadi rombongan pertama yang akan bertolak pada tanggal 2 Oktober. Setelah itu, para pemain diaspora yang berkarir di Eropa akan menyusul secara bergelombang. Ada yang berangkat pada tanggal 3, 4, 5, hingga 6 Oktober. Menurut Sumarji, hal ini tak bisa dihindari karena padatnya jadwal kompetisi yang masih harus dijalani para pemain bersama klub masing-masing. Meski begitu, targetnya tetap sama, yakni skuad lengkap Timnas Indonesia akan berkumpul pada 6 Oktober. Kepastian berkumpulnya skuad Garuda pada 6 Oktober menjadi momen penting menjelang laga melawan Arab Saudi yang akan berlangsung pada 8 Oktober waktu setempat. Artinya, hanya ada jeda 2 hari untuk melakukan persiapan bersama secara penuh. Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi pelatih Patrick Kluivert dalam meracik strategi terbaik dan memadukan gaya permainan para pemain. Meskipun singkat, waktu itu tetap diyakini cukup apabila seluruh pemain datang dengan kondisi bugar dan semangat tinggi. Dengan begitu, Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk menampilkan permainan terbaiknya. Tidak hanya pemain, tim pelatih dan ofisial juga sudah disiapkan untuk berangkat lebih awal. Patrick Kluivert sendiri akan bertolak dari Belanda pada tanggal 29 September bersamaan dengan para ofisial dari Jakarta. Dengan keberangkatan lebih cepat ini, tim pelatih dan ofisial akan lebih dulu tiba di Jeddah dan menyiapkan semua kebutuhan teknis maupun non-teknis. Kehadiran mereka lebih awal jelas memberi keuntungan karena segala sesuatu yang berkaitan dengan lapangan, fasilitas latihan, hingga akomodasi bisa dipastikan siap saat para pemain datang. Langkah datang lebih cepat ini tentu menuai beragam reaksi dari publik sepak bola tanah air. Ada yang menilai ini langkah cerdas karena memungkinkan pemain lebih fokus beradaptasi, terutama menghadapi cuaca panas Arab Saudi. Namun ada pula yang merasa waktu persiapan tetap terlalu singkat karena para pemain baru berkumpul utuh 2 hari sebelum laga penting. Situasi ini membuat banyak penggemar penasaran apakah strategi keberangkatan lebih cepat ini akan memberikan hasil positif atau justru menimbulkan tantangan baru. Dengan semua rencana yang sudah tersusun, para pemain Timnas Indonesia kini hanya perlu menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak jelas bukan tugas mudah, tetapi kesempatan emas ini bisa menjadi titik balik perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda? Apakah keberangkatan lebih cepat ke Arab Saudi ini bisa menjadi kunci sukses Timnas Indonesia di laga krusial nanti? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar apakah langkah ini tepat atau ada strategi lain yang sebaiknya dilakukan skuad Garuda. Sampai diakui media Italia, lawan Timnas Indonesia dibikin tak tenang dengan bek Timnas Indonesia. Jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di ronde 4, kabar dari skuad Timnas Indonesia semakin menghangatkan suasana. Lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak dipastikan tak bisa bernafas lega. Pasalnya, Garuda kini bukan hanya diperkuat oleh sederet pemain diaspora yang tampil konsisten di Eropa, tetapi juga dipimpin oleh tim kepelatihan terbaik sepanjang sejarah Timnas Indonesia. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala menambah percaya diri, sekaligus mengangkat level permainan Indonesia ke standar yang lebih tinggi. Sosok yang pernah menjadi striker kelas dunia itu diyakini mampu meracik strategi jitu yang bisa membuat Arab Saudi maupun Irak kesulitan menghadapi Indonesia. Salah satu kunci kekuatan Garuda kali ini datang dari lini belakang. Bek tangguh Yaitses kembali mencuri perhatian usai tampil gemilang bersama Sassuolo di Serie A. Dalam laga melawan Udinese, Yaitses bermain penuh selama 90 menit dan sukses mencegah ketat pergerakan striker lawan. Perannya sangat vital, hingga media Italia, Tutto Mercato Web, melayangkan pujian kepadanya. Mereka menilai Yaitses disiplin, fokus, serta mampu membatasi ruang gerak penyerang berbahaya lawan. Dengan performa seperti ini, Arab Saudi dan Irak jelas harus berhati-hati jika tidak ingin serangan mereka kandas di kaki sang kapten Timnas Indonesia tersebut. Penampilan Yaitses tak hanya membantu Sassuolo meraih kemenangan 3-1 atas Udinese, tetapi juga membuat dirinya semakin dipercaya oleh pelatih dan fans klub Italia itu. Statistik pun mendukung, di mana ia mendapatkan rating 7,1 dari Fotmob, angka yang menempatkannya sebagai salah satu pemain terbaik dalam laga tersebut. Keberhasilan menjaga lini pertahanan Sassuolo tetap solid, menjadi modal berharga ketika ia kembali memperkuat Timnas Indonesia. Tidak berlebihan jika publik percaya bahwa Yaitses bakal menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus lawan, termasuk penyerang-penyerang top Arab Saudi. Bagi Timnas Indonesia ini adalah keuntungan besar. Dengan pengalaman menghadapi striker-striker Eropa,
Itses sudah terbiasa melawan pemain berkelas yang memiliki fisik kuat dan kecepatan tinggi. Ketika ia turun bersama Garuda, para penyerang Arab Saudi maupun Irak yang biasanya leluasa di lini depan dipastikan akan menghadapi tantangan berat. Hal inilah yang membuat banyak pihak yakin bahwa timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan dengan relatif mudah, meskipun kedua lawan dikenal sebagai tim kuat Asia. Bahkan, tak sedikit pengamat yang menyebut kehadiran Itses adalah pembeda yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Kekuatan Garuda juga semakin lengkap dengan hadirnya Patrick Kluivert di bangku pelatih. Kluivert membawa filosofi sepak bola modern yang mengutamakan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Di bawah asuhannya, skuad Garuda diharapkan bisa tampil lebih disiplin namun tetap agresif. Kombinasi kepemimpinan Kluivert dan kepemimpinan Itses di lapangan menjadikan timnas Indonesia terlihat lebih matang secara taktik. Inilah alasan mengapa Arab Saudi dan Irak diyakini tak akan bisa merasa tenang menghadapi duel ini, karena Garuda kini berbeda dari sebelumnya. Jika melihat momentum ini, optimisme supporter Indonesia pun semakin tinggi. Keyakinan bahwa skuad Garuda bisa mengatasi perlawanan Arab Saudi maupun Irak bukan lagi sekadar mimpi. Pujian dari media Eropa kepada Itses menjadi bukti nyata bahwa kualitas pemain Indonesia mulai diakui dunia. Dengan bek tangguh yang siap menghadang dan pelatih top dunia yang mengatur strategi, timnas Indonesia diprediksi bisa mencatatkan kemenangan penting di ronde 4 kualifikasi. Pertanyaannya kini, apakah Arab Saudi dan Irak benar-benar siap menghadapi kejutan besar dari Garuda? Bagaimana menurut Anda? Apakah dengan kepemimpinan Patrick Kluivert dan performa gemilangnya Itses, timnas Indonesia benar-benar bisa menang mudah atas Arab Saudi dan Irak? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah keyakinan ini realistis atau justru terlalu percaya diri menghadapi lawan-lawan tangguh Asia tersebut?